Di bulan suci Ramadan ini saya bersama kru Ngariksa ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat Ngariksa, kesucian dan kemuliaan bulan suci Ramadan itu banyak tergambar di dalam manuskrip-manuskrip kuno. Misalnya ketika para ulama menuliskan muqaddimah dalam manuskrip, nampak sekali kemuliaan bulan suci Ramadan ditonjolkan. Misalnya salah satu manuskrip yang berjudul Juz'un min Syahri Ramadan, ini manuskripnya tersimpan di perpustakaan Yale University di Amerika Serikat. Manuskrip karangan Omar bin Ali bin Ahmad Al-Ansari. Nah, di dalam muqaddimah manuskrip ini seperti ini bunyinya tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi zayyana syuhura wa nawwaraha bi syahri Ramadan, misalnya. Segala puji bagi Allah yang telah menghiasi keseluruhan bulan, 12 bulan itu dengan satu cahaya bulan yang dimuliakan, yaitu bulan suci Ramadan. Sobat Ngariksa, muqaddimah ini mengajak kita bersama untuk memuliakan dan meramaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, mari berpuasa. Semoga kita menjadi hamba yang bertakwa. Di bulan suci Ramadan, kesempatan untuk berbuat baik sedemikian terbuka. Bahkan kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Ada satu manuskrip, tidak ada judulnya, tetapi ada bagiannya menjelaskan tentang Juz'un fi Syami Ramadan. Ini ditulis oleh Syekh Umar bin Ali bin Ahmad Al-Ansari, Ibnu Al-Mulqin. Ini manuskripnya cukup tua, tersimpan di perpustakaan Yale University di Amerika Serikat. Manuskrip ini menjelaskan tentang salah satunya hadis Rasulullah bahwa idza dakhala Ramadan, kalau bulan Ramadan masuk, futihat abwabus sama, dibukakan pintu langit. Dalam riwayat yang lain itu futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Kemudian wa ghliqat abwabu jahannam, pintu neraka ditutup, pintu keburukan diminimalisir. Wa sufidatis syayatin, setan godaan yang suka mengajak pada keburukan juga terkekang sedemikian rupa. Tentu ini tidak berarti bahwa tidak ada keburukan yang mungkin mengajak kita. Oleh karenanya di bulan suci Ramadan ini mari tingkatkan ibadah, mari kita berpuasa karena pintu surga lebar terbuka. Di bulan suci Ramadan kita sering sekali mendengar hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam di bulan suci Ramadan, dosanya akan diampuni asal dilakukan dengan keimanan dan keikhlasan. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan qiyam dalam hadis itu? Ini ada sebuah manuskrip yang berjudul Tuhfatul Ikhwan fi Qiraatil Mi'ad fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan, karangan Syekh Ahmad bin Hijazi. Dalam manuskrip ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan qiyam di situ adalah sholatu tarawih. Makanya faman shollaha ghufira lahu ma taqaddam. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih itu diampuni dosanya. Ini adalah penjelasan berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Makanya dijelaskan oleh mu'alif bahwa wahya isruna rakaatan. Sholat tarawih itu dilaksanakan 20 rakaat. Dan waktu sanu jama'atan, disunnahkan, ditekankan untuk berjamaah dilaksanakan bersama-sama. Jadi Sobat Ngariksa jangan sendiri-sendiri. Dan juga sebetulnya jangan terlalu ngebut. Karena disebutkan di sini bahwa wasumiyat kullu arba' minha tarwihah. Ada yang disebut tarwihah. Setiap 4 rakaat itu ada jeda. Jadi silahkan beristirahat, mengambil nafas, kemudian lanjutkan lagi. Inilah yang dimaksud dengan taraweh. Oleh karenanya jangan malas untuk taraweh. Mari kita giatkan dan juga mari kita laksanakan dengan tarwihah, dengan santai tetapi tetap dengan keimanan dan keikhlasan. Tilawah dan taraweh di bulan puasa utamakan berjamaah atau bersama-sama.
Fenomena sholat tarawih secara cepat dapat dijumpai di sejumlah daerah. Sholat tarawih dilaksanakan dengan bacaan dan gerakan yang cepat. Sholat 23 rakaat termasuk di dalamnya sholat witir dituntaskan dalam waktu kurang dari 10 menit. Jadi penasaran nih, sebenarnya sejak kapan sih tradisi sholat tarawih cepat ada di Indonesia? Nah, sejumlah catatan menyebutkan sholat tarawih cepat sudah ada sejak tahun 1907. Ini diprakarsai oleh pendiri Pondok Pesantren Mambaul Hikam Blitar, Kiai Haji Abdul Ghafur, dan sampai saat ini masih lestari. Fenomena sholat tarawih cepat di Nusantara juga diuraikan dalam manuskrip kuno. Bulan puasa Ramadan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya sholat taraweh. Meskipun itu sunnah, tetapi taraweh itu seperti kewajiban yang rasanya kalau ditinggalkan itu ada sesuatu yang hilang. Nah, saking pentingnya taraweh, di sebagian tempat kaum muslimin itu melaksanakan taraweh itu yang penting dilaksanakan dan cepat sekali. Bahkan mungkin itu taraweh super cepat. Hanya beberapa menit selesai 23 rakaat misalnya begitu. Apakah sholawat taraweh cepat ini baru kali ini saja terjadi? Ternyata tidak. Ratusan tahun yang lalu itu sudah ada. Bahkan ini saya punya satu manuskrip litograf, jadi cetak batu yang judulnya itu Hilyah As-Sibyan fi Bayani Shaumi Ramadan. Karangan seorang ajengan Sunda, ajengan pesantren Cantayan di Gunung Puyuh, Sukabumi di Jawa Barat. Ini ditulis dengan aksara pegon, jadi aksaranya Arab tetapi bahasanya bahasa Sunda. Ada Arabnya juga begitu. Di dalam kitab ini Ajengan Sanusi menjelaskan bahwa di akhir abad ke-19 itu tarawih cepat itu juga sudah ada. Nah, itu mengapa dijelaskan di sini sebetulnya bagaimana sih tarawih cepat itu secara fikih tentu sah. Tetapi bagi Ajengan Sanusi yang namanya ibadah itu ini dalam bahasa Sundanya ya, aya syaratna, aya rukuna, aya sahna, aya batalna, aya sampurnana. Jadi tidak cukup hanya dengan sah dan tidak saja, aya sampurnana, aya kurangna. Ada kesempurnaannya bagaimana, ada kurangnya bagaimana. Nah, oleh karenanya terkait dengan tarawih yang super cepat itu, ini di dalam Hilyah As-Sibyan, Ajengan Sanusi bilang begini. Tah eta kalakuan tarawih anu gancang, henteu bener jeung anu bangsana anu saperti tina pang gede-gedena tipuan setan. Jadi gancang itu artinya cepat. Jadi secara fikih sah, tetapi hati-hati karena itu bisa jadi godaan setan. Kalau bahasa Arabnya itu wal yahdar minat takhfif al muprid alladzi ya'tadu katsirun minal juhala. Hati-hati, itu bisa menjadi potensi setan masuk untuk menggoda. Karena di situ kesempurnaan menjadi hilang, kesempurnaan sholat tarawihnya. Bagi Ajengan Sanusi, kesempurnaan itu ditandai salah satunya itu dengan tumak ninah. Oleh karenanya ini di dalam Hilyah As-Sibyan ini disebutkan kudu sampurnakeun nangtungna rukuna, sujudna, khusyukna, hudurna, jeung sakabeh rukun-rukuna jeung adabna. Nah, jadi sholawat sholat taraweh yang sangat cepat di bulan suci Ramadan harus hati-hati. Jadi mau sholat tarawih pakai metode normal atau versi kilat nih? Yang penting rukun dan syarat sahnya sholat harus terpenuhi. Menjelang takjil di bulan suci Ramadan, kadang-kadang kita agak panik mengumpulkan makanan. Segala makanan dikumpulkan dan minuman yang dingin untuk berbuka puasa. Tentu saja itu makanan-makanan yang halal. Tetapi puasa adalah juga menahan diri termasuk dari mengkonsumsi makanan berlebihan meskipun itu halal. Dalam manuskrip kitab Hilyah As-Sibyan fi Bayani Shaumi Ramadan, ini karangan dari Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi, Ajengan dan Cantayan, abad ke-19. Dalam kitab ini Kiai Sanusi menjelaskan bahwa kajalma anu puasa ulah ngalobakeun kahakanan halal dina waktu buka. Jadi bagi yang berpuasa jangan terlalu berlebihan memperbanyak makanan ketika berbuka puasa.
Nah, ini Kiai Sanusi mengutip Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa ma min wi'ain abghadu ilallahi azza wa jalla min batnin muliin min halal. Nah, terjemahnya di dalam bahasa Sunda karena ini ditulis dengan aksara pegon ya. Hartina henteu aya wadah anu leuwih dibendu ku Allah tinimang beteung anu dipinuhan ku halal. Jadi Sobat Ngariksa, dalam bulan suci Ramadan ini berpuasa tidak hanya menghindari yang haram saja, tapi juga mengkonsumsi yang halal secukupnya. Sudah ada rencana berbuka puasa bersama? Atau rencanain bukber tapi cuma wacana? Nah, buka puasa bersama alias bukber ini memang jadi salah satu keseruan di setiap bulan Ramadan. Kita bisa berkumpul dengan teman-teman atau keluarga sambil menuntaskan ibadah puasa. Ternyata tradisi bukber ini sudah dibahas loh para ulama sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi pengen tahu nih, sebenarnya tradisi bukber hanya ada di Indonesia atau ada juga sih di negara lain? Untuk lebih jelasnya, simak di Muslimpedia, Ensiklopedia Muslim Nusantara. Apa sebenarnya makna ataupun kebaikan-kebaikan berbuka puasa bersama ini? Nah, tradisi buka puasa bersama ini ternyata sudah jadi perhatian ulama-ulama sejak ratusan tahun yang lalu. Buktinya nih ada pada manuskrip yang akan dijelaskan berikut ini. Bukber, buka puasa bersama, itu menjadi tradisi yang khas di bulan suci Ramadan khususnya. Bukan hanya di Indonesia memang. Di tempat lain juga, di Madinah misalnya, itu ada satu kebiasaan bahwa orang-orang yang sedang berpuasa membagikan makanan pada orang-orang. Di Nusantara, di Indonesia, kita tahu buka bersama itu menjadi satu tradisi, bahkan dilaksanakan di kantor-kantor, dilaksanakan di sekolah-sekolah, bahkan kedutaan negara asing pun di bulan suci Ramadan itu menyelenggarakan buka puasa bersama, diundang orang-orang yang sedang berpuasa. Oh gitu ya rupanya. Nah, buka puasa bersama juga nggak harus loh selalu dilakukan bareng teman atau keluarga. Akan lebih baik lagi kalau bukber ini dilakukan sambil berbagi alias sedekah. Saya punya satu manuskrip, ini judulnya adalah Qasidah Fisyam, nyanyian tentang puasa, karangan dari Kiai Haji Soleh Sani. Ini seorang ulama di pesantren Sampurnan Bunga di Gresik, Jawa Timur. Ini di dalam manuskrip ini karena namanya juga qasidah, ya, qasidah itu nyanyian. Jadi ini bentuknya memang semacam syair, gitu, nazom, gitu ya. Mungkin kalau orang pesantren mengenalnya seperti itu. Saya akan bacakan ini nazomnya itu dalam bahasa Arab dan ada terjemahnya di dalam pegon bahasa Jawa yang ditulis dengan aksara Arab. Wa kathratul ihsani lil arhami wal jari min khairi wa min ta'ami. Di dalam berpuasa itu, bagi mereka yang sedang berpuasa, itu disunahkan untuk kasratul ihsan, memperbanyak kebaikan, lil arham, untuk keluarga, untuk family, untuk keluarga kecil, untuk keluarga besar. Tapi tidak cukup hanya itu, wal jari, juga kepada tetangga-tetangga. Oleh karenanya, ini di dalam buka puasa bulan suci Ramadan ini, buka puasa itu sering ada seseorang yang ingin aku ingin berbagi makanan kepada anak yatim atau kepada kolega, kepada saudara-saudara, karena memang itu yustahabbu, disunatkan. Nah, ini adalah ajarannya, kemudian diwujudkan menjadi tradisi buka puasa bersama. Tidak hanya makanan, wa aktsiris shadaqata tilawah walil mudarasa tawal ibadah. Tentu saja di dalam buka puasa bersama itu ada sodakohnya, ada membaca Al-Qur'annya, kemudian ada juga kadang-kadang tausiah, ada kajiannya, ditutup mungkin dengan sholat tarawih bersama juga. Kemudian yang terakhir, wal i'tikafi siyaman in fil ashar bilittifaqi fiha lailatul qadar. Jadi buka puasa bersama itu bukber yang menjadi tradisi di dalam Ramadan. Masyarakat kita khususnya di Indonesia itu memiliki pesan-pesan sosial dari keagamaan. Jelang waktu berbuka puasa masih mikir ya mau batalin puasa pakai apa? Kurma udah paling bener deh. Nutrisi dari kurma dan juga air paling bagus untuk tubuh kita setelah berpuasa seharian.
Tapi gimana ya kalau misalkan nggak sempat beli kurma atau ingin berbuka dengan yang lain? Nah, ini dia penjelasannya dalam Muslimpedia, Ensiklopedia Muslim Nusantara. Nabi menganjurkan kita untuk berbuka puasa dengan menyantap kurma dan bahkan ini jadi sunnah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi bersabda apabila kalian hendak berbuka, hendaklah berbuka dengan kurma atau air putih. Tapi kalau ingin berbuka dengan makanan lain, gimana ya? Ini salah satu karangan dari Kiai Haji Ahmad Sanusi, seorang ulama Sunda dari pesantren Santayan di Gunung Puyuh, Sukabumi, Jawa Barat. Kira-kira awal abad ke-20, ini kitabnya berjudul Hilyah As-Sibyan fi Bayani Shaumi Ramadan. Sesuai dengan hadis Rasul, kita ingat tentu saja hadis Rasul begitu ya. Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamar. Kalau kamu puasa, kemudian buka, puasalah dengan satu kurma. Fa'ilam yajid, kalau seandainya tidak ada satu kurma itu, falyuftir ala ma, itu boleh dengan air. Nah itu kan memang terjemahnya seperti ini. Kalau seandainya tidak ada juga kurma, tidak ada air juga tidak ada, maka boleh berbuka dengan yang manis-manis tapi yang tidak dimasak dengan api. Nah, berarti ya manis organik, manis asli begitu ya. Apa contohnya? Ini yang menarik. Nah, seperti pisang. Jadi pisang yang sudah masak itu juga sama sunnahnya, tidak harus kurma. Kalau seandainya cau juga tidak ada, pisang anggur tidak ada, cisusu, air susu berarti itu juga manisnya itu asli. Kalau tidak ada juga madu urutannya, madu juga manisnya asli. Atau lahang, lahang itu air nira, manisnya juga asli. Mangka, kari-kari amis, kalau madu juga tidak ada, lahang juga tidak ada, tapi saya ingin mendapatkan pahala takjil dalam berpuasa, untuk berbuka puasa, maka boleh berikutnya itu kari-kari amis-amis anu diasakan kusene. Tetap harus yang manis-manis, tetapi sekarang boleh deh yang dimasak dengan api juga. Misalnya mungkin sudah digoreng tapi agak manis, dahulukan yang manis dulu, atau sesuatu yang dimasak gitu. Nah, supaya ini mendapatkan pahalanya. Nah, jadi gitu ya, kurma emang bagus, tapi kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa juga. Puasa bisa dibatalin pakai panganan apapun. Jangan lupa ya, pakai yang manis. Pernah nggak sih saat lagi sahur, tiba-tiba udah masuk waktu imsak? Pasti makannya langsung ngebut. Tapi tahu nggak, ternyata ketentuan imsak hanya ada di negara-negara Asia Tenggara, terutama Indonesia. Gimana ceritanya? Yuk simak di Muslimpedia, Ensiklopedia Muslim Nusantara. Imsak, kata itu seringkali kita dengar di bulan puasa. Bahkan biasanya seruan ini sering dikumandangkan di masjid-masjid 10 menit sebelum masuknya waktu sholat subuh. Ternyata tradisi imsak hanya dikenal di wilayah Asia Tenggara aja, khususnya Indonesia. Bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW, tidak ada imsak seperti yang dikenal umat Islam Indonesia saat ini. Kalau begitu, kapan dong kita memulai puasa? Saat imsak atau saat masuk waktu subuh? Supaya nggak bingung, yuk kita simak penjelasannya. Di dalam manuskrip Fathul Qarib Al-Mujib, ini adalah satu kitab karangan Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi. Di situ dijelaskan bahwa yang namanya puasa, asyam, itu maknanya adalah al-imsak, lughatan, menahan. Dan secara syariat, wasyar'an, imsakun an muftir, menahan dari hal yang membatalkan puasa. Jadi memang imsak itu adalah batas kita berpuasa dan kita tidak berpuasa sebelumnya. Pertanyaannya, mulai kapan sebetulnya kita harus menahan untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa? Sebagian mengatakan bahwa begitu 5 menit atau 10 menit menjelang azan subuh, kita harus sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Apakah benar demikian? Sebetulnya para ulama Nusantara itu memiliki kepedulian untuk menjelaskan ini. Bagaimana memperlihatkan kebijakan dan kearifannya, menjelaskan tentang imsak ini. Bahwa imsak itu adalah pengingat sebetulnya. Pengingat supaya kita tidak melewati batas subuh itu tadi. Takutnya kebablasan. Misalnya, ini ada satu kitab
Hilyah As-Sibyan fi Syahri Ramadan. Ini karangan seorang ulama Sukabumi dari pesantren Santayan di Gunung Puyuh, Sukabumi, Jawa Barat, yaitu Kiai Haji Ahmad Sanusi. Nah, di dalam Hilyah As-Sibyan ini Ajengan Sanusi, demikian biasanya beliau disapa, menjelaskan pasal ke-8 mertelakeun kasunatanana puasa. Sunat puasa nih, pasal yang ke-8 ini. Ari kasunatan puasa eta aya genep, ada 6 katanya. Hiji ngakhirkeun sahur. Jadi memang takhirus sahur itu kita tahu kan disunahkan. Kalawan sakira-kira ulah matak tiba karena mangmang fajar. Jadi mengakhirkan sahur tapi jangan sampai juga melewati batas fajar. Nah, tapi ini kearifan Ajengan Sanusi di sini bilang, tapi urang menang barang hakan dina jero sak tetap penting. Maksudnya kita masih tetap boleh makan dan minum selama itu kita menduga bahwa memang itu masih malam. Nah, di sini manuskripnya atau kitabnya mengutip apa yang dijelaskan dalam kitab fikih yang lain, wa yajuzul aklu idza dhanna baqa al-laili bijtihadin aw ikhtiyarin. Jadi masih boleh makan dan minum atau melakukan hal-hal yang lain termasuk berhubungan suami istri apabila mengira bahwa masih ada malamnya, belum masuk ke dalam waktu subuh. Nah, tetapi bagian dari kebijaksanaan itu dibatasi juga oleh Ajengan Sanusi. Lamun barang hakan atau nginum memeh fajar kalawan ijtihadna masih keneh penting, tetapi ternyata geus beurang. Di sini disebutkannya itu sudah fajar. Nah, maka kata Ajengan Sanusi yang seperti itu eta batal puasana karena henteu diiktibarkan zon anu terang, yang seperti itu batal puasanya. Nah, jadi makin tahu kan? Makanya kalau sahur jangan mepet-mepet waktu imsak ya. Biar makan sahurnya juga nggak keburu-buru, jadi bisa lebih nikmat kan? Sobat Ngariksa, apakah merokok membatalkan puasa di bulan suci Ramadan? Terkait dengan pertanyaan ini, ada satu manuskrip yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abdil Bar, Ibnu Ali Al-Hasani Asy-Syafi'i, yang berjudul Ghayatul Malik Ar-Rahman fi Hukmi Syurb Ad-Dukhan fi Syahri Ramadan. Sangat spesifik. Ini karya yang menjelaskan tentang hukum merokok di bulan suci Ramadan ketika kita berpuasa. Ini manuskripnya tersimpan di perpustakaan Jami'ah Al-Malik Saud, King Saud University ya. Sobat Ngariksa, menurut pengarang bahwa salah satu yang membatalkan puasa itu dukhulu ainin, masuknya satu zat ke dalam diri kita, ke dalam jauf kita, ke dalam mulut kita secara sengaja begitu ya, maka itu membatalkan. Jadi sebetulnya kalau merokok itu ada sesuatu, ada ain yang masuk ke dalam kita, itu juga membatalkan. Nah, paling sedikit yang disebut dengan ain itu adalah aqallu ma yudroku bil basar, sesuatu yang memang bisa diidentifikasi dengan mata begitu ya, ada rasanya juga. Nah, tetapi Sobat Ngariksa, di dalam manuskrip ini pengarang juga menjelaskan bahwa tidak semua asap bisa membatalkan puasa. Disebutkan bahwa inna wusulad dukhan alladzi fihi raihatul bukhur au ghairuhu ila jawfihi la yadurru. Kalau bukan merokok, hanya ada asap yang ada bau bukhurnya yang wangi itu, maka itu tidak membatalkan puasa. Kira-kira demikian. Yang penting itu kita harus tahu ilmunya ya. Banyak pilihan fatwa perkara puasa, pahami berdasar ilmunya. Salam Ngariksa. Ketika datang bulan suci Ramadan, bahkan sebelumnya umat muslim menunggu-nunggu. Ketika Ramadan itu mau berakhir, maka tentu banyak yang merindukannya. Di akhir Ramadan, biasanya Rasulullah SAW itu memberikan berkhutbah tentang keutamaan bulan Ramadan juga. Misalnya dalam satu manuskrip yang berjudul Tuhfatul Ikhwan fi Qiraatil Mi'ad fi Rajaba wa Sya'bana wa Ramadan. Ini manuskripnya karangan Syekh Ahmad bin Hijazi
dan tersimpan di Al-Maktabah Al-Azhariyah. Ini ada satu nasihat dari Rasulullah SAW terkait akhir Ramadan. Rasulullah berkhutbah bahwa Ramadan ini adalah satu syahrun azim, bulan yang mulia, syahrun mubarak, bulan yang sangat diberkati, dan di dalamnya ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, di mana kalau kita beribadah di situ, maka pahalanya itu disebutkan di sini ada kaman ada sab'ina faridotan, satu kewajiban sama setara dengan 70 kita melaksanakan kewajiban. Dan tentu saja ini adalah satu bulan yang sangat dirindukan, sehingga bisa jadi merasa kehilangan ketika akan meninggalkan kita semuanya. Oleh karenanya di dalam bulan suci Ramadan ini, mari jaga kesempurnaan puasa, jemput kabar gembira dari Nabi tercinta. Halal bihalal adalah tradisi yang selalu dilaksanakan saat suasana Lebaran. Ini menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi serta saling memaafkan. Tradisi halal bihalal sangat identik dengan umat Islam di Indonesia. Jadi penasaran, sebenarnya tradisi halal bihalal ini ada sejak kapan ya? Ternyata ini sudah berlangsung cukup lama. Salah satu buktinya ada manuskrip kuno yang menjelaskan tentang halal bihalal ini. Pada tahun 1794 itu ada satu manuskrip beraksara Jawa, berbahasa Jawa, yang menjelaskan tentang istilah halal bihalal. Sudah disebutkan. Nah, saya bacakan ini teks Jawanya. Sunan Makdum Sira, meringseh haluliman, guru pun dangu gen patakenan, ngaseh haluliman minta sih aneda halal bahalal. Kira-kira kalau saya terjemahkan, ada Sunan Makdum hendak mengunjungi Syekh Abdul Iman, sang guru telah ditanyai, Syekh Abdul Iman hendak menyelenggarakan alal bihalal. Nah, jadi istilahnya masih alal bihalal. Itu akhir abad ke-18 sudah ada. Bukti-bukti lainnya juga ada loh di Indonesia sejak masa sebelum merdeka yang menjabarkan pentingnya kita untuk mempererat tali silaturahmi. Ini iklan yang dikeluarkan oleh Suara Muhammadiyah tahun 1926. Ini iklan kolom ucapan halal bihalal menjelang Hari Raya Idul Fitri pada tahun itu. Misalnya saya bacakan iklannya seperti ini, alal bahalal dengan tanda kutip, tuan-tuan dan saudara kaum Islam, terutama kaum Muhammadiyin, berhubung dengan adanya Hari Raya Idul Fitri, perlu kita mengaturkan silaturahmi kita kepada semua saudara kita. Suara Muhammadiyah bersedia untuk menyampaikan alal bahalal saudara dengan ongkos yang ringan, ialah setengah gulden. Lekaslah kirim address saudara, nanti Suara Muhammadiyah saudara ampunya nama bakal nampak. Ini juga sudah muncul pada tahun 1926. Dan tahun berikutnya itu ada koran Belanda yang pada tanggal 13 April tahun 27 itu memuat berita tentang perayaan Tahun Baru Jawa atau yang disebut alal bihalal, alal bihalal. Jadi istilahnya belum seperti sekarang barangkali begitu di Solo. Dan pada saat itu pada tanggal 11 Januari itu dihadiri alal bihalal itu oleh sekitar 300 orang, termasuk oleh pangeran dan bangsawan. Ada pidatonya, ada pertunjukan wayangnya, ada tayubannya. Jadi ini semacam perayaan budaya sebetulnya di Solo pada saat itu. Ternyata dulu itu nyebutnya alal bihalal ya. Terus kenapa sekarang populernya jadi halal bihalal? Presiden pertama kita Bung Karno dan Rais Am Nahdlatul Ulama ketika itu yang ternyata punya andil tentang ini. Loh, kok bisa? Pada tahun 1948 ini ada satu peran yang sangat besar dari seorang ulama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pada pertengahan Ramadan pada tahun itu, Bung Karno itu memanggil Rais Am PBNU saat itu, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah, untuk meminta saran. Karena situasi politik pada saat itu memanas, ada perseteruan, ada pertengkaran politik, ada ketegangan yang harus diatasi. Dan waktu itu Kiai Wahab menyarankan untuk silaturahmi menjelang Idul Fitri, untuk islah barangkali. Namun waktu itu Bung Karno menginginkan istilah yang baru, jangan silaturahmi. Pada saat itulah Kiai Wahab berujar,
saling menyalahkan itu dosa. Dosa itu haram. Agar halal, mereka harus saling memaafkan. Maka mulai saat itulah istilah halal bihalal mendapat dukungan dari program kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah sehingga semakin populer. Oh, jadi begitu sejarahnya. Jadi halal bihalal merupakan tradisi dan budaya Islam yang berkembang atas inisiatif ulama dan juga pemimpin bangsa. Bukan sekedar acara kumpul-kumpul, tapi halal bihalal punya makna lebih dalam, yakni membangun harmoni dan saling memaafkan. Di Hari Raya Idul Fitri yang berbahagia, lantunan takbir bergema di mana-mana. Tahmid, tasbih, dan pesan-pesan kebahagiaan disampaikan oleh para khatib di mimbar-mimbar khutbah Idul Fitri. Tentang keindahan itu juga tercermin di dalam manuskrip. Misalnya ini ada manuskrip khutbah Idul Fitri yang ditulis dengan iluminasi atau hiasan yang sangat indah. Manuskrip ini koleksi The British Library di London abad ke-19, kemungkinan berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kalau kita perhatikan hiasan kiri kanannya dengan warna merah, warna kuning, dan tinta emas, di situ lafaz-lafaz Allah, takbir, tertuliskan dengan sangat agung dan sangat indah sekali. Dan memang di Hari Raya Idul Fitri ini saatnya kita kembali kepada keindahan fitrah kita, kembali kepada kesucian, dan kita saling maaf-memaafkan. Oleh karenanya saya dan juga seluruh tim Ngariksa menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Pada hari yang berbahagia ini, mari menggaungkan pujian pada Yang Maha Esa. Saatnya berlebaran dan saling bermaafan usai berpuasa. Salam Ngariksa.